Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana tata cara mengganti password, mengganti nama WiFi pada ONT yang modelnya Gepon F670L. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, kita lanjut ke tutorialnya. Langkah yang pertama itu kita harus melihat di belakang ONT-nya. Ini saya fotoin, saya taruh di galeri. Kita pastikan nama di belakang ONT-nya itu apa guys, nama bawaan dari ONT-nya. Dia ada dua, ada nama yang pertama, ada nama yang kedua. Itu ada SSID 1, ada SSID 2. Yang satu itu 2CC89G, yang dua itu 2CC89G strip 5G. Nah, jadi kita biasanya pada umumnya masuk itu pertama kali login itu kita harus menggunakan SSID yang satu guys, gitu. Jadi dia ada dua. Jadi kita masuk, kita lihat dulu di WiFi nama SSID-nya. Nah, ini udah ada dia muncul guys. Ini ada yang SSID 2, ini untuk khusus 5G. Ini bisa semuanya guys, 5G bisa, yang biasa bisa karena setiap HP itu kadang berbeda-beda deh guys. Jadi kita masuk ke SSID 2CC89G. Kita klik. Nah, ini yang pertama, langkah yang pertama kan udah kita klik. Kita nggak tahu nih passwordnya apa. Terus kita balik lagi ke galeri tadi guys. Kita tengok lagi di belakang ONT-nya. Nih, udah saya garis merah. Ada nama tulisan WLAN K.2. Nah, ini passwordnya guys, DAAIA7CK. Oke, kawan-kawan boleh dihafal atau boleh disalin atau boleh kawan-kawan tulis. Kalau saya biasanya saya salin aja. Ini saya salin, lalu saya balik lagi ke WiFi tadi guys. Saya balik lagi ke WiFi tadi. Ini saya klik lagi 2CC89G. Oke, dia minta password, langsung saya salinkan di sini. Atau kawan-kawan cara ketik biasa pun boleh. Ini saya cara cepatnya aja. Oke, langsung kita hubungkan. Oke, cara pertama udah selesai. Dia terhubung tanpa internet karena kita belum dicolokkan koneksi internetnya ya guys. Ini hanya menyeting ONT aja. Jadi ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu kita masuk ke Google guys. Ke Google boleh, ke Chrome boleh. Jadi ngapain kita masuk ke Google? Ke Google ini kita harus mengetikkan IP untuk masuk ke dalam ONT-nya. IP-nya itu adalah 192 dot atau titik 192 titik aja lah ya. 192.168.1.1. Jadi ini adalah IP biar supaya kita bisa masuk ke settingan ONT-nya guys. Lalu kita cari. Oke, ini dia udah masuk ke halamannya guys. Setelah kita mengetikkan IP, ini ada yang di atas F670L. Welcome to F670L, please login gitu ya kan. Jadi untuk biasanya semua ONT bawaan yang baru itu untuk masuk ke halaman settingannya itu bawaannya itu adalah username-nya itu adalah user. Passwordnya ini adalah user juga guys. Nih udah user, udah dua-duanya kita isi, username udah, password udah kita pastikan. Lalu kita klik ada icon login sebelah kanan. Oke, kita login. Nah, setelah kita nyampe di halaman ini, nih halaman ini, langkah yang seterusnya itu adalah kita harus mengklik ada namanya WLAN setting sebelah kanan atas. Ini ada WLAN settingnya guys. Langsung kita klik WLAN setting. Nah, setelah klik WLAN setting, kita lihat di sebelah bawah ada tulisan besar WLAN SSID configuration. Langsung aja kita klik WLAN SSID configuration. Oke, setelah kita klik WLAN configuration di sini udah ada guys. Nah, ini yang nama bawaan SSID setting yang pertama tadi. SSID-nya, nama WiFi yang pertamanya. Gimana kita mau nengok password yang bawaannya tadi? Kita klik ada tanda mata sebelah kanan ini, kita klik ada tanda mata. Nah, ini password bawaannya ya guys. Jadi, kalau kita pengen ngerubah nama aja boleh, mau ngerubah kedua-duanya nama sama password boleh guys. Atau mengubah salah satunya. Misal kita mau ngerubah nama sekaligus password. Kita bikin aja. Percobaan misalnya, percobaan passwordnya misal percobaan 123 ya. Udah ya guys. Ini tadi kan ada SSID yang kedua deh guys. Tadi yang 5G-nya ini nanti kita matikan. Sekarang kita coba dulu mengganti nama sama mengganti password. Oke, setelah kita pastikan mengganti nama dan mengganti password udah selesai atau salah satunya, jangan lupa kita apply guys. Nah, kita apply dulu. Jadi kita apply ya. Oke, kita apply. Nah, maka dia akan ada bilang your data apa tadi sukses katanya gitu. Jadi kita tengok masih terhubung nggak dia ke internet. Nah, maka dia akan terputus. Jadi artinya kalau dia udah terputus itu berarti nama dan passwordnya itu udah terganti guys. Nah, kita masuk lagi, kita lihat udah terganti belum. Nah, maka dia akan terganti ini guys. Tapi SSID setting yang kedua ini masih terbawa dia ya guys, masih terbawa, masih ada. Jadi udah terganti nama sama password. Jadi kita masuk. Nah, tadi saya lupa tadi menyalin passwordnya kan, ingat passwordnya tadi. Setelah kita masuk kembali. Nih, kita udah masuk. Kita klik lagi percobaannya. Kita masukkan password yang kita ganti tadi guys. Apa dia? Percobaan
kalau bisa disalin dulu tadi guys, sebelum kita apply itu disalin dulu. Percobaan 1 2 3. Nah, maka dia akan masuk percobaan 1 2 3 password tadi. Kalau bisa disalin dulu ya guys. Tadi karena saya ingat. Jadi kita untuk mengganti password dan nama itu udah selesai ya guys. Jadi kita untuk menghilangkan hanya satu nama WiFi aja yang muncul. Nih, pastinya mengganggu. Kalau mau dihilangkan boleh juga, mau nggak terserah silakan. Tapi kalau menghilangkan yang VebG ini 2cc89G VebG ini bisa. Kita masuk lagi ke halaman yang tadi guys. Nih, cara menghilangkan itu gimana? Nih dia ada on, dia lagi on, berarti kita off kan aja. Nih, maka dia akan hilang nanti namanya. Kalau dia minta seperti ini, kita masuk aja lagi. Nah, kita klik user, maka kita login lagi. Oke. Nah, ini katanya dia minta apply aja guys. Nah, sudah kita apply. Tengok namanya udah hilang belum? Kita tengok nama yang tadi itu udah hilang belum? Nah, masih belum kan guys? Berarti dia minta masuk lagi. Kayak langkah pertama kita klik VLAN setting, terus kita ambil VLAN SSID configuration. Berarti dia masih aktif. Jadi kita klik off. Nah, maka off, dia biasanya udah menghilang nih kalau dia terputus. Kalau udah terputus berarti dia udah menghilang, udah off dia. Jadi yang aktif tuh hanya yang atas ini aja, SSID setting 1. Atau mau bikin 2 SSID bisa sesuai permintaan pelanggan. Untuk mengganti nama sama password ini sesuai permintaan pelanggan, dia minta nama apa, password apa. Oke ya. Jadi kita hubungkan lagi ke percobaan tadi nih. Jangan lupa password disalin. Nah, nanti lupa pula kan, terpaksa kita harus reset lagi gitu. Ini udah selesai untuk mengganti nama sama password ya. Nanti gimana cara? Jadi gini guys. Kan biasa bawaannya tadi itu untuk masuk ke ONT itu kan user. Jadi kalau kita ngasih sama orang tuh misalnya minta password gitu. Ada yang orang ngeyel gitu. Bukan ngeyel sih, maksudnya pengen ngerjain kita lah. Jika dia tahu password kita, dia masuk ke ONT kita ngerubah password. Jadi kita nggak bisa untuk mengganti password jadinya kalau kita nggak bisa masuk ke kita. Cara menguncinya itu kita harus masuk ke manajemen diagnosis. Ini ada sebelah kanan. Manajemen diagnosis. Kita klik manajemen diagnosis. Setelah kita klik manajemen diagnosis, kita pilih akun manajemen. Nah, ini akun manajemen. Yang bawaan pertama kali kita masuk, bawaan ONT-nya itu menggunakan user, ya kan? Passwordnya user, username-nya user. Nah, jadi passwordnya ini kita ganti guys. All password ini maksudnya katanya password yang lama. Kita bikin aja user. Kita bikin password yang baru, misalnya apalah gitu. Percobaan 1 2 3. Terserah. Ini bebas sih mau dibikin apa. Yang penting terkunci, tidak tahu orang lain. Oke, cobaan udah selesai. Langsung kita apply. Nih, apply. Masih terhubung nggak sih? Masih terhubung. Berarti ini ada yang salah guys kalau dia nggak mau. Kita bikin 1 2 3 4 ya lah. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, udah. Udah ya. Tadi kan bawaan awalnya kan user. Ini kita ganti 1 2 3 4. Orang lain pasti nggak. Ini cuma contoh aja ya. Nah, setelah kita apply udah. Jadi ini dia akan nanti ketika kita masuk lagi ke halaman ini halaman pertama kali kita masuk setelah get IP. Nih kita coba pakai user, pasti dia nggak akan bisa masuk guys. Kenapa nggak akan bisa masuk? Karena manajemen tadi, password manajemen tadi udah kita ganti. Ini kita bikin user, bisa nggak masuk? Nah, nggak bisa, ya kan? Hanya kita yang tahu tadi pakai 1 2 3 4. Oke, kita login. Nah, maka dia akan bisa masuk. Jadi rasa saya kalau untuk mengganti password sama nama itu segitu aja ya guys, sama mengunci biar supaya orang lain nggak bisa masuk ke ONT kita, nggak bisa mengakses ini akun manajemen. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, saya mohon maaf, bisa bertanya kepada saya.